Baik, yang kita masuk ke poin materi, saya jelaskan bahwa simulasi ini digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana proses akuntansi dilakukan ketika suatu persekutuan tidak lagi beroperasi. Melalui simulasi ini, kita dapat mengenali kebutuhan penyelesaian aset, dua beban, serta pembagian sisa modal kepada para sekutu secara sistematis. Langsung ke poin pertama, yaitu skenario dan deskripsi perusahaan persekutuan. PT Raja Wali Musindo cabang Kendari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Nasution, Kota Kendari, merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan, alat kesehatan, dan produk kesehatan konsumsi. Dalam simulasi persekutuan ini, perusahaan diasumsikan berbentuk persekutuan dagang yang dimiliki oleh 3 sekutu aktif. Yang pertama yaitu Andi sebagai manajer, organisator seharga 300 juta dan selaba ruginya 50%. Dan yang kedua Budi sebagai keuangan, organisator 200 juta dan selaba ruginya 30%. Dan sekutu yang ketiga yaitu Cici sebagai administrasi, organisator 100 juta dan selaba ruginya 20%. Jadi modal sekutu aktif yang disetor yaitu 600 juta dan hasil ruginya 100%. Dan yang kedua yaitu menyiapkan rencana distribusi. Yang pertama realisasi aset, di mana adanya kas 550 juta, likuidasi 100 juta, pada juta usaha 200 juta, persediaan 150 juta, aset tetap 300 juta. Yang kedua pembayaran kewajiban, di mana utang dagang 120 juta, utang dagang 1 juta pada kas 230 juta. Pembagian rugi ke modal sekutu, modal Andi 100 juta, modal rugi 60 juta, modal Cici yang 40 juta, ada rugi likuidasi seharga 200 juta. Adapun pembagian kas kepada sekutu, modal Andi 200 juta, modal Budi 140 juta, modal Cici 60 juta, dan pada kas 400 juta. Poin yang ketiga yaitu fenomena perusahaan dan skenario. Pada tahun 2025, perusahaan mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama, penurunan penjualan signifikan akibat persaingan distribusi nasional, di mana perusahaan kehilangan pangsa pasar yang signifikan karena ketatnya persaingan di tingkat nasional. Dapat dianalisis dengan harga flash war, yaitu pesaing mungkin menawarkan harga yang lebih rendah atau skema pembayaran yang lebih menarik, memaksa perusahaan untuk menurunkan harga atau kehilangan pelanggan. Adanya efisiensi rantai pasokan pesaing, di mana pesaing mungkin memiliki rantai distribusi yang lebih efisien, memungkinkan mereka menjangkau pasar lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah. Dan adanya inovasi produk atau layanan pesaing. Pesaing mungkin memperkenalkan produk yang lebih baik atau layanan pelanggan yang unggul, menghadirkan loyalitas pelanggan.
dan adanya ketidakpastian keuangan. Ketidakstabilan ini mempengaruhi perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dan adanya risiko gagal bayar. Meningkat risiko perusahaan terlalu membayar kewajiban tepat waktu seperti gaji, karyawan, sewa atau transfer. Dan poin yang terakhir yaitu perusahaan tidak mampu menutup biaya operasional secara optimal, di mana pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi untuk menutupi berbagai biaya dan dikeluarkan untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Dapat dianalisis adanya kerugian operasional. Perusahaan beroperasi pada titik di bawah break-even point atau titik impas, di mana total pendapatan lebih kecil dari total biaya, dan adanya ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Perusahaan mungkin terpaksa mengandalkan pinjaman baru untuk menutupi biaya harian yang meningkatkan liabilitas dan risiko keuangan jangka panjang, dan adanya ancaman kelangsungan usaha. Ini karena paling kritis dari masalah perusahaan yang mengindikasikan bahwa tanpa intervensi segera perusahaan berisiko mengalami kebangkrutan. Mungkin itu saja yang saya pikirkan. Saya bisa saya jawab kepada teman-teman yang bertanya, saya silakan. Pertanyaan saya yaitu, mengapa dalam simulasi ini digunakan rasio laba dengan nilai 20%, budi 30%, dan cuci 20%, dan apa dampaknya terhadap proses likuidasi keuangan? Baik, kita ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mulai saudara yang bertanya. baik, pertanyaan saya jelaskan asal-usul dari semua nilai yang terdapat pada jurnal yang telah dilakukan. Dari cara menjawab pertanyaan saudari Denaro Mustika. Yang pertanyaannya yaitu, mengapa dalam simulasi ini digunakan rasio laba bersih 50%, budi 30%, dan cuci 20%, dan apa dampaknya terhadap proses likuidasi? Rasio laba bersih 50%, budi 30%, dan cuci 20% ini digunakan berdasarkan asumsi adanya kesepakatan tertulis dalam perjanjian persekutuan. Rasio ini tidak menunjukkan pesannya modal awal, tetapi berfungsi sebagai dasar pembagian laba atau budi likuidasi. Dampaknya sangat signifikan karena setiap selisih antara nilai jual aset dan hasil realisasinya akan dibebankan kepada modal masing-masing sekutu sesuai rasio tersebut. Dengan demikian, sekutu yang memiliki presentasi lebih besar akan menanggung risiko kerugian lebih besar, namun juga berpotensi menerima bagian lebih besar jika terjadi laba likuidasi. Bagaimana saudari di dalam kita apakah jawabannya bisa diterima? Baik, saya terima jawaban dari Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari saudari Nurmin. Di mana pertanyaannya yaitu, jelaskan asal usul dari nilai yang didapat pada keempat jurnal yang telah saya lakukan.
di hal ini, jadi penjualan seluruh aset persekutuan selama proses likuidasi seperti bekas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang bank, utang dagang, dan adapun modalnya itu sudah ditentukan di awal perjanjian para sekutu. Berdasarkan estimasi nilai jual wajar pada saat likuidasi bukan dapat nilai buku historis. Seluruh hasil transaksi tersebut kemudian dikumpulkan menjadi kas yang akan digunakan untuk melunasi kewajiban dan menagih sisa modal para sekutu. Kepada saudara Nurmay yang hadir. Baik, terima kasih jawaban dari saudara Nurmay itu saya kembalikan kepada Nurmay. Baik, mungkin itu saja. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya, yaitu likuidasi PT Raja Wali Kusuma Kendari Jalan Jenderal Ahmad Nasution, bahwa likuidasi merupakan solusi terbaik ketika perusahaan swasta dan haji mampu mempertahankan kelangsungan usaha dan pembagian kas dilakukan secara adil sesuai kontribusi modal dan perjanjian sekutu. Mungkin itu saja. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.